Halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Ya, seperti biasa kita di video pilihan kartu ya. Di sini ada 3 pilihan. Aku perlihatkan satu persatu ya nanti. Ini adalah topiknya bagaimana kehidupan kamu, entah itu keuangan, karir, kehidupan secara umum dan juga percintaan di tahun 2023. Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama ada the key to prayer is to forget what I think I need. Pilihan yang kedua ada my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Yang ketiga, when I think I've surrendered, I surrender more. Oke. Seperti biasa ya, aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Halo teman-teman yang pilih pilihan yang pertama ya, atau gambar ini. Ya, kita lihat gimana kehidupan kamu di tahun 2023 secara umum. Di sini aku pakai oracle yang lain ya, ada The Sweet Lodge dan juga The Course. Kali ini aku pakai oracle, jadi aku nggak pakai kartu tarot. Semua 3 kartu ini semuanya oracle ya. Kita lihat gimana kehidupanmu secara umum, percintaan, karir, finansial, bahkan spiritual kamu ya di tahun 2023. Kita lihat, seperti biasa kalau teman-teman merasa kelamaan aku shuffle ya, bisa di skip videonya. Oke, kita lihat gimana kehidupan kamu di tahun 2023 nanti ya, seperti apa, kita lihat. Oke, bentar. Tambahkan 2 di sini ya. Ya. Oke, aku bacakan satu persatu ya dari kartunya. Kehidupan kamu di tahun 2023 nanti seperti apa? Ya, dari temanya dulu ya. Ini adalah the key to prayer is to forget what I think I need. Jadi ini maksudnya adalah tahun 2023 nanti kehidupan kamu akan masuk ke dalam fase di mana semesta akan menguji ya. Selama tahun-tahun yang sebelumnya kamu udah berdoa, kamu udah berusaha. Nah, dari situ di tahun 2023 kamu diuji. Dimana kalau kamu harus memahami apa sih sebenarnya doa itu gitu ya. Doa kalau di sini ya, doa adalah ketika kamu udah nggak mikir gimana doa kamu itu bisa tercapai, tetapi yang paling penting atau esensinya adalah dari gimana koneksi kamu ya ketika kamu berdoa terhadap Tuhan. Jadi saat kamu berdoa, apapun materi yang kamu bacakan di dalam doa, itu kamu udah nggak mikirin lagi, dan kamu udah fokus kepada Sang Pencipta. Ini kalau kamu berhasil melewati. Tapi kalau kamu masih belum berhasil melewati, maka kamu akan dihadapkan pada situasi di mana ini ada the Sweet Lodge, ada the Course, kehidupan yang bahkan lebih menantang ya, lebih menantang dan lebih tidak menyenangkan
dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi di sini di tahun 2023 keikhlasan kamu, keridhoan kamu, kerelaan kamu atas takdir yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Itu diuji di tahun 2023. Jadi kalau kamu pengen lolos dari ujian itu dan pengen menghindari, bukan menghindari ya, tapi mengubah energi kamu di tahun 2023 agar jadi lebih positif dan hal-hal yang ini tadi ya, kesulitan-kesulitan itu tidak terjadi, ya yang kamu lakukan adalah kamu perlu belajar apa sih takdir itu, apa sih esensi dari doa itu, makna dari doa sebenarnya apa. Apakah yang kamu butuhkan adalah inti dari doanya itu? Ya, misalkan kamu berdoa, ya Tuhan, aku pengen mobil di tahun 2023 misalkan ya. Terus yang paling penting apakah mobilnya itu gitu. Ya, jadi kalau misalkan kamu dapat mobil itu seperti yang kamu inginkan, seperti yang kamu doakan, terus habis itu apa? Apa kamu terus kemudian berdoa lagi, meminta hal yang lain lagi, terus kemudian apa? Apakah ada sesuatu hal yang membekas gitu? Jadi watak manusia ya, karena manusia itu kan dibekali atau dianugerahi atau secara apa ya, bawaannya memang manusia itu tidak hanya terdiri dari roh tapi juga fisik. Di dalam fisik itu ada yang namanya sistem kognitif, di mana di situ ada neurologis ya, sistem neurologi, di mana ada beberapa hormon yang mengatur tentang sesuatu hal yang kaitannya dengan kebutuhan, permintaan, keinginan dan lain sebagainya. Termasuk ketika kamu berdoa, rasanya di situ rasa semangat kamu untuk menggapai cita-cita kamu itu yang ada di situ, hormon kamu yang main gitu ya. Dan ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu impikan itu tadi, seketika hormon dopamin jadi melimpah ya di otak kamu dan memberikan sinyal bahwa kamu berbahagia. Tetapi ya kekurangannya adalah kalau hormon itu ada masa berlakunya atau ada habisnya. Ketika hormon itu udah habis, udah dikeluarkan terus habis, apa yang kamu lakukan selanjutnya secara alam bawah sadar? Ya kamu pingin yang lebih, yang bisa membuat kamu lebih bahagia daripada sekedar mobil. Misalkan akhirnya kamu meningkat pengen membeli helikopter misalkan, atau mobil yang lebih mahal. Nah, kalau kayak gitu terus, ujungnya seperti apa? Apakah kamu hidup di dunia ini hanya untuk mengejar kesenangan kayak gitu aja? Kan enggak ya. Jadi di tahun 2023 kamu diuji betul ya. Saat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu juga menjadi sebuah ujian. Apakah kamu bisa mengelola itu ya, mengelola dalam artian yang tak bilang tadi ya, mengelola keinginan kamu, bisa mengendalikan, kamu bisa membedakan mana yang itu hanya nafsu atau itu memang kamu butuh banget. Dan yang paling penting adalah esensi dari doa. Apa sih doa itu ya? Kamu pelajari banyak hal tentang hakikat doa, makna doa. Kalau kamu kalau perlu ya, cari definisinya, terus sesuai dengan agama kalian masing-masing, kamu cari makna dari doa itu sendiri. Terus kemudian sebenarnya doa itu apa sih gitu? Apakah alat untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini atau yang lain ya?
Jadi itu yang perlu kamu telaah lebih lanjut ya. Ini dari sisi spiritual kamu dan juga kehidupan kamu secara umum. Ya, kalau bisa dibilang kamu jangan senang dulu kalau kamu mendapatkan sesuatu yang mewah atau apa yang kamu inginkan. Ya, itu bisa jadi ujian. Atau kamu jangan sedih dulu ketika ada tantangan atau rintangan. Ya, bisa jadi itu peringatan Tuhan kayak ngasih, um, aku pengen mendengar doa kamu lagi loh. Kamu kok begini sih? Kamu kok nggak doa sama aku gitu. Ya, jadi intinya jangan melihat kejadian itu berdasarkan apa yang secara harfiahnya gitu loh, atau secara kondisinya. Misalkan kamu sedih, mendapatkan kesulitan apalah ya, yang nggak enak, misalkan dibohongi temen, ditipu temen, itu kan nggak enak ya. Jangan dilihat dari sisi ditipunya, tapi dilihat latar belakangnya seperti apa, kamu selama ini gimana, atau mungkin apa yang kurang dari dirimu ya. Jadi di tahun 2023 adalah tahun penuh dengan kontemplasi yang itu kaitannya dengan doa tadi ya, untuk kehidupan percintaan kamu, terus kehidupan finansial karir. Kita lihat ya dari kartunya ada ask for help, what do you really need, be willing to accept support. Kemudian di sini ada be in the present and dream of the future, spend quality time together, treasure your loved ones, demonstrate love ya. Ini kelihatan ya bahwa di tahun 2023 akan ada banyak hal yang terjadi, termasuk yang seneng dan yang sedih. Maksudnya yang seneng dan yang sedih itu, kalau yang seneng ya kamu bisa jadi bisnis kamu atau karir kamu menanjak dengan pesat ya. Makanya di sini di awal aku udah ngasih peringatan yang kaitannya dengan cara menghadapi situasi di tahun 2023, dan ini adalah situasinya. Jadi memang secara finansial, karir, bisnis itu kamu menanjak banget ya, sampai mungkin 180 derajat atau 5 kali lipatnya, mungkin bisa jadi 10 kali lipatnya dan lain sebagainya. Jadi sangat membuat kamu bingung mungkin nanti ya, bahkan kamu sampai kekurangan waktu, kekurangan istirahat, sampai pada ketika kamu harus mencuri-curi waktu untuk gimana bisa menikmati waktu kamu ya dengan keluarga ya, karena mereka merasa kamu nggak ada waktu untuk mereka ya. Dan ini kamu juga cukup berhati-hati. Makanya di sini kan ada kartu treasure your loved ones. Kamu perlu memprioritaskan, kamu perlu memanajemen waktu dengan baik. It's okay memang karir kamu lagi menanjak, bisnis kamu lagi naik ya, tapi kamu tetap harus bisa memanajemen waktu ya. Di situ kartunya seperti itu. Dan intinya jangan sampai kamu kehilangan diri kamu, jangan sampai kamu kehilangan kasih sayang, jangan sampai kamu menyia-nyiakan ya kasih sayang dari orang-orang di sekitar kamu, karena takutnya nanti malah jadi mereka pergi meninggalkan kamu. Apa sih gunanya punya harta banyak tapi kalau kamu gak ada temennya? Menurutku ada di bagian-bagian tertentu kamu bisa senang, tapi tidak bisa dipungkiri rasa sepi itu pasti akan muncul ya. Jadi berhati-hati di tahun 2023. Jangan lupa juga ya, kalau misalkan kamu butuh bantuan, kamu perlu menceritakan ke orang lain yang kamu percayai, karena ini juga hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu itu diuji juga ya. Jadi tahun 2023 hidupmu penuh dengan ujian, meskipun itu menyenangkan atau kenaikan bisnis, tapi itu juga tujuannya adalah ujian. Untuk apa sih? Ya, untuk menaikkan level atau tingkat kesadaran kamu, tingkat spiritual kamu. Ya, biasanya yang kayak gini nanti dipersiapkan untuk kedepannya bisa tingkat spiritualnya jadi lebih tinggi dan bisa menyebarkan ya energi
positif atau frekuensi tinggi kamu di hidup kamu itu di sekitar kamu atau orang lain ya, karena semesta membutuhkan orang-orang dengan high vibration ya, high frequencies untuk menjaga ya keseimbangan semesta ini, termasuk juga semesta membutuhkan orang-orang yang memiliki low frequencies ya tujuannya adalah untuk keseimbangan itu tadi. Oke, ini adalah penggambaran kamu, kehidupan kamu di tahun 2023. Aku memang membacanya dari sisi spiritualnya ya, karena kalau dari sisi mungkin lebih jelas kayak nanti kamu ketemu jodoh baru atau nanti kamu gimana ya, yang lebih lebih ke praktisnya mungkin kamu bisa di video tarot reader lain kamu bisa mendapatkan itu gitu. Makanya aku mengambil dari sisi yang jarang dibahas ya, karena tidak bisa dipungkiri kita itu makhluk spiritual yang dimasukkan ke dalam wadah materi ya. Jadi sebenarnya intinya itu di spiritualnya ya, bukan di materinya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, yang mau private reading atau yang mau konsultasi psikologi atau yang mau tanya tentang pelatihan tarot, bisa tanya di bawah, ada nomornya, silahkan diklik tata cara dan juga price listnya gimana. Yang mau beli parfum ada di kolom komentar, nanti aku pin ya di Shopee sama Tokopedia ya. Sementara itu untuk platform lain aku belum buka ya, silahkan. Aku menuju ke pilihan yang kedua. Selamat datang di file yang kedua atau pilihan yang kedua. Kita lihat gimana kehidupan kamu di tahun 2023 nanti. Di sini ada My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Selanjutnya ada many paths. Kemudian Tree of Life. Ya, aku shuffle ini ya, oracle. Jadi aku pakai kartu oracle semuanya ya. Seperti biasa, kalau kalian ngerasa aku shuffle-nya kelamaan, bisa di skip ya. Oke. Kita lihat gimana kehidupan kamu di tahun 2023. Ya. Oh, kartunya keluar lagi. Ya, kita lihat gimana kehidupan kamu di tahun 2023. Di sini ada the only thing that is real is love. Shift your shift your focus back to love. Kemudian di sini ada be in the present and dream of the future. Kemudian di sini ada embrace your emotion. Terus yang ini ada simple acts of kindness.
ya. Yang terakhir ada express love through gifts. Oke. Ya. Di tahun 2023 ya, terlihat kamu keluar dari fase trauma. Satu, yang kedua, kamu bangkit dari keterpurukan yang kamu alami ya di tahun sebelumnya, terutamanya semenjak tahun 2020 kemarin ya. Jadi aku rasa kamu mungkin pengusaha yang beberapa tahun yang lalu gitu, sampai pada hari ini itu kamu terdampak ya. Mungkin kalau hari ini atau tahun 2021 2022 udah agak mendingan ya, tapi yang di sebelum-sebelumnya itu benar-benar kamu terdampak dari pandemi, dan itu membuat banyak sekali aset yang bahkan kamu jual ya. Makanya di sini pengalaman kamu semasa kamu mendapatkan banyak kerugian karena pandemi itu mengajarkan kamu menjadi pribadi yang benar-benar kuat dan benar-benar tahan banting, dimana di tahun 2023 nanti kamu udah punya banyak resolusi. Resolusinya itu kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak beres gitu ya di perusahaan kamu mungkin, atau mungkin usaha kamu, atau hal-hal yang lain di dalam kehidupan kamu ya. Jadi ceritanya kamu nggak cuma terdampak dalam hal usaha, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga kalau kamu udah berumah tangga, juga kehidupan percintaan, terus pertemanan. Intinya kamu bener-bener masuk ke dalam fase terpuruk banget ya kemarin-kemarin, dan di tahun 2023 kamu akan menemukan banyak jalan, dimana banyak jalan itu adalah kesempatan kamu ya, kesempatan yang tahun-tahun kemarin itu tertutup. Bahkan kamu bisa misalkan nih kamu pengen punya usaha apa, terus nanti bahkan sesuatu hal yang kamu nggak kepikiran untuk nggak kamu penkan itu nggak kamu prioritaskan. Misalkan aku kok pengen ya punya album sendiri, tapi itu cuman hobi aja gitu. Kamu nyanyi, misalkan kamu bisa nyanyi, kamu punya bakat nyanyi gitu ya, cuman itu nggak jadi prioritas kamu. Nah, tapi jauh di lubuk hatimu yang terdalam kamu pengen punya album misalkan. Nah, nanti bahkan keinginan yang seperti itu di tahun 2023 itu ada kesempatannya, ada jalannya ya. Karena aku ngelihat di sini kamu udah kamu mendapatkan banyak gift ya, mendapatkan banyak gift. Di sini ada beberapa kartu yang menunjukkan bahwa di tahun 2023 nanti kamu mendapatkan ganti dari, karena kemarin kamu udah bertahan ya, kamu udah berusaha untuk setegar itu, sekuat itu, sampai di titik sekarang ya kamu bisa menghadapi semuanya dengan tegar ya. Bukan tegar sih, kalau tegar tuh ngeyel ya kalau di KBBI, ternyata tabah ya. Kamu bisa tabah dan bisa intinya kamu jadi dewasa, jadi banyak hal yang kamu pelajari justru ya dari kegagalan atau kesulitan yang kamu terima kemarin ya. Jadi di tahun 2023 banyak kesempatan datang ke kamu, dan ini tergantung kamu gimana, termasuk ke dalam kehidupan percintaan. Mungkin kamu kemarin kalau misalkan udah pernah berkeluarga, mungkin kamu bercerai, bisa jadi di tahun 2023 nanti kamu menemukan pasangan baru yang itu jauh berbeda dengan pasanganmu yang dulu ya. Jadi mungkin kamu dulu kemarin trauma karena ya namanya kalau pernikahan terus kemudian terjadi perceraian, untuk beberapa orang itu menimbulkan trauma ya. Sorry, ada banyak hewan. Nah, tapi dan ini termasuk kamu ya, tapi kamu nggak usah khawatir karena di tahun 2023 ya, dan selaras dengan energi kamu yang kamu udah belajar, udah mengambil
hikmah dari semua kejadian kemarin, ya kamu menemukan seseorang yang bahkan dia bisa kamu ajak bersama-sama ya untuk membantu banyak orang. Di sini ada simple acts of kindness dan express love through gifts ya. Ini udah kelihatan banget bahwa kamu akan diberikan banyak kesempatan tadi ya, diberikan banyak abundance, wealthy, dan itu perlu kamu sebarkan ke orang banyak ya. Jangan kamu pendem sendiri atau kamu timbun sendiri itu. Nanti kalau kamu timbun sendiri itu justru ya di tahun depannya lagi itu akan diambil paksa oleh semesta dengan cara yang tidak menyenangkan. Makanya di tahun 2023 banyak kesempatan, banyak wealthy, banyak abundance ya, banyak keberkahan, banyak gifts. Tapi kamu juga perlu banyak mengeluarkan ya. Memang udah kamu jadi penyalur bagi semesta untuk orang-orang di sekitar kamu, dan ya lakukan itu dengan kesadaran tinggi, dengan menyenangkan, karena jadi penyalur itu menyenangkan ya. Hal yang paling menyenangkan tuh bukan menumpuk-numpuk harta, tetapi gimana caranya agar apa yang kamu punya, entah itu harta, entah itu tenaga, entah itu ilmu, itu bisa kamu bagikan ke banyak orang dan itu bermanfaat bagi mereka semua. Ya, itu justru ya disitulah letak dari tujuan kita hidup. Ya, ingat ya, kita itu makhluk spiritual. Kalau kita tidak menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip spiritual, tentu kehidupan kita akan kering. Ya, mungkin kamu bisa semuanya terpenuhi, tapi kalau kamu tidak menyentuh sisi spiritual kamu, maka kosong. Ya, kamu nggak akan ngerasakan bahagia yang sebenarnya bahagia. Ya, jadi ya karena memang udah settingannya kayak gitu. Kita perlu menggunakan mode spiritual dalam banyak kehidupan. Mode spiritual itu bukan berarti kamu harus menyepi di mana ya, di tempat-tempat yang sepi, di gunung atau di hutan atau di mana, terus kemudian kamu uzlah tidak berinteraksi dengan banyak orang gitu. Enggak kayak gitu ya. Spiritual itu bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk misalkan dalam bisnis, gimana caranya agar bisnis kamu itu memberikan manfaat ya, mengandung kebermanfaatan, terus kemudian bisa menjadikan kamu bersyukur, orang-orang di sekitar kamu juga bahagia. Ya, itu sudah masuk ke mode spiritual yang aku bilang tadi. Ya, jadi di tahun 2023 penggambarannya adalah seperti itu, dan ingat pesan dari semestanya bahwa kamu juga perlu menyalurkan semuanya ya, jangan kamu pendam sendiri. Karena nanti ya kalau kamu pendam sendiri, nanti kamu balik lagi ke fase yang sebelumnya. Itu kan pasti kamu nggak mau, ya kan? Nggak menyenangkan soalnya ya. Jadi ya jalani aja dengan bahagia, enjoy, karena ya aku juga seneng kok jadi penyalur. Kalau misalkan aku ditakdirkan jadi penyalur ya, karena kadang kalau kita punya manfaat ya, walaupun itu cuman kecil banget, simple kindness ya, kebaikan yang simple banget gitu, itu rasanya bahagia banget rasanya. Oh ternyata masih ada manfaat yang aku keluarkan ya untuk orang banyak, untuk beberapa orang ya. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah support channel ini. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, comment positif dan juga share. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi, ada nomornya di bawah, atau tanya tentang pelatihan tarot ya, ditanya di description box. Di situ ada nomornya. Tanya tata cara dan juga price list. Kemudian kalau mau beli parfum ada ya di Shopee sama Tokopedia. Di kolom komentar silahkan nanti diklik tokonya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ada when I think I've surrendered, I surrender more. Di sini ada
The Beloved, The Owl. Kita lihat kartu yang lain, gimana kehidupan kamu di tahun 2023 ya. Aku lebih melihat dari sisi perjalanan spiritual yang itu diterapkan dalam kehidupan kamu yang lain ya. Oke, kita lihat, aku shuffle kartunya dulu. Ya, seperti biasa ya, kalau kamu ngerasa kelamaan pas waktu aku shuffle, kamu bisa skip videonya biar nggak menghabiskan kuota. Oke. Pas banget ya sama oracle yang lainnya. Nanti aku bacakan, ini cukup menarik ya. Ya kan? Oke, kita lihat. Ya. Kenapa aku bilang menarik? Karena di sini temanya tentang percintaan. Wow, sangat ketara sekali. Di sini ada the beloved ya, relationship pattern, new love, spiritual connection, be supportive, be authentic. Semuanya tentang percintaan. Oke. Kenapa aku bilang menarik ya? Karena ini sangat straight to the point kartunya ya. Nggak kayak pilihan yang lain. Pilihan ini apa ya, ibaratnya kalau aku ngereading dengan kalimat yang singkat, kamu akan ketemu jodoh kamu atau soulmate kamu di tahun 2023. Udah itu aja. Terus apa yang mau direadingkan? Wah, enggak. Bercanda ya. Ya kan pasti ada penjelasannya. Biar bisa diambil lah ya pelajarannya, mungkin bagi yang kurang resonate atau tidak pas, bisa dilihat juga ya kartu ini atau pilihan yang ini, bisa diambil hikmahnya ya atau pelajarannya, wawasannya. Kan kita perlu banyak mempelajari kehidupan ya, salah satunya melalui kartu tarot atau oracle ini. Nah, kembali ya ke pembacaan kartunya. Di sini ada when I think I surrender more. Jadi kamu udah saat ini ya, apalagi akhir-akhir ini, kamu udah masuk ke fase atau titik dimana pasrah. Yang pasrahnya tuh 100% pasrah banget kaitannya dengan percintaan. Karena apa? Karena di kehidupan kamu yang lain itu nggak ada masalah ya. Dari mungkin karir, finansial, keluarga, terus kemudian mungkin bisnis, pertemanan dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah yang berarti, atau yang ya namanya manusia hidup pasti ada masalah ya. Tapi masalah kecil yang itu kamu cepet gitu loh menyelesaikannya. Cuman satu yang belum dari diri kamu adalah ya itu, kamu belum menemukan belahan jiwa atau soulmate. Padahal kamu sangat pingin punya pasangan atau jodoh itu yang nggak cuman ya udah nikah aja, atau ya udah hanya sekedar memenuhi tanggung jawab sebagai manusia yang menikah. Enggak, kamu nggak pingin gitu loh kehidupan pernikahan yang kayak gitu. Kamu pengennya
ya memang udah kamu pengen nih dari kemarin-kemarin ya, ini idealismemu, dan itu bagus, bukan hal yang buruk ya, idealismemu bahwa menikah itu bukan sesuatu hal yang hanya sekedar ya udah nikah, nanti kalau nggak cocok cerai, atau nanti kalau apa ya udah lihat aja nanti. Enggak ya, kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu berpikir bahwa pernikahan itu sesuatu hal yang suci, sesuatu hal yang sakral, dimana kalau udah mengucapkan janji, berarti ya kamu harus benar-benar menepati dan memegang janji itu, dan juga konsekuensi ya dengan pilihan yang udah diambil. Itulah kenapa kamu pengen ketemu dengan soulmate. Ya, seperti yang kalian ketahui, soulmate itu kan belahan jiwa yang mana saling support dan koneksinya itu, makanya di sini ada spiritual connection kan ya, dimana koneksinya itu tidak hanya dalam taraf nyaman atau cocok, nggak hanya sekedar itu, tapi secara emosional dua-duanya bisa fulfilled atau merasa terpenuhi. Secara spiritual pun juga connect atau nyambung ya. Gimana kamu nggak pengen? Ya semua orang pasti, nggak semua orang sih, beberapa orang pasti pengen ya punya kehidupan yang seperti ini, kehidupan pernikahan yang seperti tak gambarkan tadi. Meskipun tidak semua orang akan bertemu dengan soulmate ya, dan menurut beberapa literatur tidak semua orang yang bertemu soulmate kemudian berakhir ke pelaminan. Ada yang ketemu soulmate tapi ternyata soulmate-nya meninggal duluan. Ada yang kayak gitu, banyak malahan ya. Atau mungkin tidak sampai tapi kebanyakan yang meninggal duluan tadi ya, padahal soulmate ya. Jadi spiritual connection yang kaitannya dengan percintaan itu sebenarnya memang misteri banget. Kadang kita nggak pengen, atau kadang kita pengen kehidupan percintaan yang simpel-simpel aja, ternyata didatangkan oleh semesta twin flame. Wah, kan buyar lagi tuh kalau dapet twin flame. Tapi dampaknya sangat luar biasa ya, apalagi kalau ketemu twin flame. Spiritual kamu akan naik bus gitu ya, kayak jet kalau kamu berhasil melewatinya. Kalau enggak ya blesek jatuh nyungsep ya. Makanya ya kayak gitu, kadang semesta tuh selalu sering ya ngasih kejutan pada manusia ya. Ya caranya adalah seperti itu, dan kamu memang sangat menginginkan soulmate, dimana kehidupan pernikahan yang nggak hanya formalitas doang gitu. Ya udah nikah, cocok nikah, terus punya anak, punya cucu, terus kerja, makan, tidur, rutinitas, udah. Kamu nggak pengen yang kayak gitu. Termasuk ini aku setuju banget ya sama kamu ya, terlepas dari kartunya, tapi ini pendapat pribadi aja. Aku juga punya prinsip yang sama dengan kamu ya. Jangan-jangan ini aku enggak beda ya. Jadi ini adalah kamu ya, bukan membacakan tentang diriku sendiri. Jadi tahun 2023 berdasarkan penantianmu yang panjang kali lebar yang lama, tidak sia-sia. Jadi kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, dan benar-benar di situ kamu nggak nyangka ya kamu bisa ketemu dengan dia, dan pernikahan yang kamu impikan itu menjadi kenyataan. Tentu pernikahan yang di situ adalah landasannya spiritual connection atau soulmate tadi ya. Ini kan kartunya wow banget ya, the beloved, the owl. Ini adalah tentang kebijaksanaan ya. Makanya nanti kehidupan pernikahan kamu akan dipenuhi atau diwarnai dengan banyak kebijaksanaan. Jadi kalian menikah itu tujuannya bukan hanya untuk kalian sendiri atau keluarga besar kalian atau anak-anak kalian, keturunan kalian, enggak, tetapi untuk orang banyak ya, dimana kalian perlu membantu
entah dengan cara apapun, nanti akan ditunjukkan sendiri ya sama semesta, kamu disuruh membantu apa nih gitu, dalam hal apa nih ya. Mungkin bisa membantu dalam hal misalkan menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu misalkan ya, atau merawat anak yatim piatu, who knows ya kan. Tapi yang jelas kalian menikah itu tujuannya adalah untuk menyebarkan banyak cinta, yang cinta secara level spiritual ya. Jadi karena kalian udah selesai dengan diri kalian, spiritual connection, spiritual soulmate itu akan ketemu ketika kamu udah nggak ada masalah lagi atau udah nggak ada ganjalan lagi ya. Meskipun nggak harus seperti itu, tapi syarat yang wajib itu harus terpenuhi ya gitu ya. Dia juga begitu, dan kalian bertemu di saat yang tepat. Maksudnya tepat itu ya dua-duanya itu memang benar-benar pengen belajar, pengen memperdalam secara spiritual. Bukan berarti maksudnya memperdalam spiritual tuh harus yang belajar tentang hal-hal kelentik dan yang mengarah ke itu, enggak ya, tapi lebih memahami tentang kehidupan ini dari sisi spiritual atau sisi dalam ya, deep itu gimana. Dua-duanya sama, dan ini kamu begitu, kalian ketemu nanti menikah, terus kemudian kalian menyebarkan banyak cinta kasih, karena lebih-lebih gitu, perasaan cinta kasih kalian, cinta kalian itu lebih, dan itu harus disebarkan ke banyak orang lain ya. Jadi biar orang lain tahu bahwa cinta itu sebenarnya ada, dan cinta itu sebenarnya murni. Yang menjadikan cinta itu tidak murni adalah pelakunya ya. Jadi jangan menyalahkan cinta ya. Kadang kan ada nih, cinta itu bullshit apalah. Ya mungkin kamu melihatnya dari sudut pandang mana dulu gitu. Tapi kalau melihat sisi cinta yang sebenarnya, cinta itu adalah ya itu tadi, murni, netral, dan apapun, siapapun yang merasakan cinta, cinta tetap dia adalah makhluk ya, aku bilangnya makhluk ya, yang tidak ternodai ya. Ya karena cinta ya memang seperti itu. Kalau seseorang diberikan anugerah cinta kemudian dinodai begitu aja, sewaktu-waktu semesta akan mencabut ya. Gak enak loh kalau kita gak bisa cinta, gak bisa merasakan cinta. Coba deh kamu rasain, kalau ada fase dimana kamu kosong, terus kamu gak bisa nih, ya tertarik mungkin bisa ya sama orang, tapi yang bener-bener sampai cinta banget gitu gak bisa. Itu rasanya kayak gimana? Kamu bisa menilai sendiri ya. Oke. Karena straight to the point, jadi penjelasannya cukup simpel. Untuk yang pilih file 3, terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi atau tanya tentang pelatihan tarot, ada nomornya di bawah, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum, ada link toko Shopee sama Tokopedia di toko Awang Chan ya, silahkan dibeli parfumnya. Nanti ya itu nanti ya itu ya udah gitu aja ya teman-teman. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya dengan tema yang berbeda-beda. Bye bye.